Oke guys, balik lagi nih di channel Hindra Harajuku. Oke, kali ini kita akan cobain beberapa modul Magis lagi guys. Dan di sini saya tes ya di device wired dan di ROM Nusantara Project ya. Jadi saya kasih tahu di sini saya tes di device wired, ROM Nusantara dan di kernel Panda, dan hasilnya bisa aja beda-beda ya karena modul Magis ini kan universal. Jadi walaupun di sini sukses ataupun enak, normal atau gimana, belum tentu kalian juga sama kalau ngetes ya. Dan belum tentu juga di sini stabil karena saya baru aja cobain modul dari DNS, cuma nggak support kayaknya ya, nggak bisa terpasang. Jadinya saya cobain modul dari Speed Booster ini guys, dan saya kombinasikan dengan Extreme Gaming. Tapi suhunya agak lebih cepat panas dikit ya, tapi untuk performa game ya lumayan lah. Mungkin sebelum kita lanjutin video ini, kalian bisa lihat di videonya. Sebelum kita lanjutin, kita intro dulu guys, let's go. To the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi kali ini kita akan cobain buat ganti modul Magis lagi ya. Dan di sini saya masih pakai ROM dari Nusantara Project guys, dan ini device wired ya. Jadi saya lumayan betah dan sambil nunggu-nunggu ROM yang lain, jadi kita akan cobain buat modul Magis lagi guys. Dan di sini saya masih pakai ROM dari Nusantara, dan di sini kernel Panda yang terbaru 9.7 EAS ya. Dan di sini enak banget buat daily, hemat baterai, cocok lah di kernel Panda. Di ROM ini juga cocok, masih aman-aman aja, dan free RAM-nya juga nggak terlalu nyesek-nyesek amat ya, masih aman. Dan ini device RAM 3 ya, 1,3 GB dia guys, free RAM-nya masih lumayan lah. Dan kita lihat di sini untuk modul Magis saya nggak terlalu banyak pakai modul ya, cuma nanti kita aktifin Extreme Gaming ya. Dan saya aktifin itu unlock grafik PUBG juga sudah aktif ya. Oke, di sini untuk CPU clock speednya nggak terlalu tinggi karena saya pakai yang stok ya untuk dari kernel Panda itu, jadi biar hemat baterai juga. Oke, kita trolling test juga sekalian, dan ini kita liatin sebelum ganti pakai modul ya guys. Kita akan cobain modul untuk internet lagi atau network tweak. Oke, ntar kita tes untuk di tweak yang lain. Masih lumayan stabil, 110-an untuk bawaan dari kernel. Oke, nanti kita tes ulang, tapi kita tes pasang modulnya dulu guys. Oke, untuk modulnya lumayan ya. Untuk di sini kan saya belum aktifin, nanti kita akan aktifin Extreme Gaming sekalian, dan modul yang lainnya kita flash DNS ini ya, DNS Magis, jadi kayak gitu doang. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Nggak ada di klik-klik apapun, jadi DNS Magis kayak gini doang ya. Dan kita restart guys, kalau sudah kelar kita restart langsung. Oke, kita langsung restart ya, dan kita tinggal tungguin nanti gimana hasilnya. Dan saya sudah aktifin tadi Extreme Gaming, dan sebenarnya kalian bisa tes ataupun kombinasi dengan modul-modul yang lain juga bebas ya sebenarnya. Oke guys, jadi ini sudah masuk home screen ya, jadi ini sudah aman, harusnya kita tes double tap juga normal. Dan ini kita tadi pakai kombinasi dari DNS Magis dan Extreme Gaming ya. Di sini kita DNS Magisnya mana nih? Kok nggak aktif deh? Kita coba ulang ya. Kita coba tes install ulang ya, dan ini harusnya sudah, tinggal kita restart aja. Kita tes lagi sekali, mudahan. Masa sih nggak bisa? Oke guys, jadi karena DNS ini nggak mau, jadi kita tes modul yang lainnya kayak di sini Speed Boost, dan di sini kita lihat di sini Speed Booster biasa all device ya. Jadi kita lihat nanti Boost Speed all device ya. Oke, udah tau lah, kita tes. Padahal saya pengen cobain DNS itu, cuma nggak bisa aktif ya, kayaknya nggak support di device saya, tapi nggak masalah. Kita tes modul yang lain ya.
Oke guys, jadi di sini kita sudah restart dan kita lihat nggak tahu berhasil atau nggak terinstall. Oke, berhasil ya. Di sini speed booster basic ya. Jadi speed booster buat kayaknya buat performa dan sensitive layar juga ya harusnya. Cuma nggak tahu lah, kita tes aja. Kok lampu layarnya nyala ini? Double tapnya nggak ada masalah. Oke, dan di sini speed booster ya kita pakai. Jadinya kita pengen cobain DNS cuma nggak jadi, jadinya speed booster ini. Dan kita tes trolling test juga sekalian ya. Kita tes buat di game juga. Jadi ini juga bisa buat game ya, speed booster buat speed performa juga, tapi kita tes bentar ya, kita lihat. Kita nggak tahu stabil atau enggaknya, kita tes aja lah. Oke, kalau dari sini performanya agak nurun ya. Entah karena nggak cocok sama extreme gaming atau gimana, nggak tahu, kita tes aja lah nanti. Tapi masih hijau ya, yang penting masih hijau di sini, kita biarin aja dulu, kita tes. Oke, kayak gini guys, gila ya. Dan kita coba tes ulang ya, kita tes ulang. Aduh, kok itu gitu gua. Kita tes bentar dan kita tes di game aja langsung ya, daripada penasaran. Saya agak penasaran, performanya agak drop dikit ya. Oke, memang dia agak drop. Dan kita tes langsung aja lah di game ya, kita tes di game PUBG. Nggak tahu lah gimana performa, nanti kita liatin aja bentar. Oke guys, jadi ini sudah kita tes di PUBG Mobile ya. Kita tes bentar dan di sini kita liatin grafiknya harusnya sudah terunlock 90 fps dan audio high. Kita lihat, kita tes bentar dan kita liatin suhunya, ntar kita tes bentar ya. Oke guys, jadi untuk suhunya di sini 41 derajat ya, dan menurut saya ini lebih cepat panas ya, agak kurang stabil untuk suhunya guys, karena biasanya saya pakai model yang sebelum-sebelumnya tuh suhunya nggak sampai 41 derajat kalau nggak game bentar ya, tapi di sini lebih cepat panas. Tapi dan untuk performa di gamenya juga lumayan, nggak nge-fresh, nggak nge-frame, masih aman ya untuk di game, cuma suhunya nih agak kurang stabil. Mungkin agak nggak cocok dikombinasikan dengan extreme gaming, atau mungkin kita cobain di modul yang lain next saja ya. Tapi oke guys, gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe.